Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan tips dan cara mengkerdilkan daun ya teman-teman, dari bahan yang kita dongkel di alam teman-teman ya, yang sudah besar, yang sudah jadi pohon. Kita sudah mendongkel. Setelah kita dongkel, kita hidupkan dulu teman-teman. Setelah kita yakin hidup, barulah kita masuk ke pengkerdilan teman-teman. Ini sudah lebih dahulu saya dongkel dan dia sudah hidup. Saat dia sudah hidup, sudah yakin hidup, sekitar usia 3 bulanan teman-teman, baru saya masuk pengkerdilan daun. Ini sudah sekitar 6 bulan pasca saya dongkel ya teman-teman. Ini sudah beberapa kali saya melakukan perawatan, namun saat itu teman-teman, bahan ini masih belum saya, maksudnya sudah pernah saya bikinkan konten tentang bahan dongkelan teman-teman, dan namun setelah itu saya menyayat dan tidak saya membuatkan konten teman-teman ya. Kali ini akan saya masuk ke konten ini teman-teman. Ini kita lihat nih tapisnya nih teman, ini saya ingin membuat daun yang pertama, yang kedua ini seimbang dengan daun yang tua ini teman-teman, namun sepertinya tidak bisa karena ini sudah terlanjur kecil teman-teman. Untuk itu kita jaga saja ini ke depan nanti kita buang teman-teman, namun tidak saat ini kita masih memerlukan daun ini untuk proses fotosintesis teman-teman. Teman-teman, untuk ini kita buang dulu tapisnya ini teman-teman, agar dia lebih cepat mekar teman-teman. Kali ini bahan ini aja kita buang teman. Untuk yang tapisnya ini kita tunda dulu, biarkan dia dulu tumbuh maksimal teman-teman sampai seberapa. Jika dia pelepahnya udah habis, baru ini kita buang. Kita masih berharap ini masih bisa seimbang dengan daun tuanya ini teman-teman ya. Namun jika pelepahnya nanti sudah terlalu tinggi, barulah kita pangkas tapis yang ini teman. Ini kita biarkan saja dulu teman-teman ya. Untuk akarnya teman-teman ini terputus saat saya mendongkel teman-teman, namun dia hidup tapi tidak menyambung teman-teman dan tidak menumbuhkan akar cabang. Namun akar di bawah insya Allah ini akar baru ada yang keluar teman-teman. Oke teman-teman, masuk pada topik kita teman-teman. Ini bahan dongkelan yang sudah saya pastikan hidup teman-teman ya. Pada konten sebelumnya ini masih kuncup teman, saya biarkan, dan ini sudah hampir 1 bulan saya buatkan konten bahan ini teman-teman, dan dia sudah mekar. Dan satu lagi teman-teman, dia sudah mau mengeluarkan pucuk baru teman-teman, sudah mengeluarkan tunas baru. Nah ini teman-teman, nah ini dia sudah mengeluarkan tunas baru, kita lihat teman-teman ya. Nah ini sudah ada tunas baru teman. Nah, ini artinya ini sudah baru tumbuh setelah saya mendongkel. Saat saya mendongkel ini masih kuncup teman-teman, dan ada 2 daun utama. Ini satu sudah saya buang nih teman, sudah saya buang. Nah, dan ini kita sekarang sudah bisa masuk ke pengkerdilan daun. Kita masuk ke pengkerdilan daun untuk akar, dan ini rencana saya batok akan saya biarkan original seperti ini teman-teman ya. Kedepannya ini kemungkinan akan saya pernis. Pertama-tama teman-teman, kita jangan menebasnya teman-teman. Saya tidak akan menebas ini secara ekstrim, tidak akan memangkasnya secara ekstrim meskipun ini sudah tumbuh. Saya hanya melakukan pruning aja teman-teman. Untuk menjaga fotosintesis, proses pengolahan makanan di daun ini tetap berjalan, meskipun dia hanya kita tinggalkan 1 daun ataupun setengah daun teman-teman, tidak masalah. Kita lihat nanti teman, apakah ini kita potong atau kita potong setengah saja teman-teman. Teman-teman, kita buang dulu tapis-tapis 2 ini teman ya. Ini kita pangkas dulu teman, agar lebih pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, jangan sampai udah pisau yang tajam, masih tajam teman.
kita beri perasaan teman ya, menggunakan jangan terlalu diberikan tekanan. Kita pangkas juga sini teman. Jika langsung ditebas dia berisiko teman-teman, bisa kebablasan. Ini kita tarik lagi teman. Nah, ini teman, ini kita buang nih. Ini tapisnya teman. Ini kita bertahap ya teman-teman, kita jangan menebasnya, kita cukup memperundingnya teman-teman, karena ini kita mengolahnya dari bahan yang sudah besar. Artinya ini juga wajib nih teman-teman. Nah teman, ini halaman saya sempit nih, ini kita pangkas dulu teman. Ini sudah mengering nih teman. Namun jangan sampai kandas habis dulu ya teman-teman. Kita tinggalkan dia untuk sisa bonggolnya agar masih tetap bertumbuh teman. Nanti bertahap, jika dia sudah kering nih baru kita pangkas habis. Jika bonggolnya sudah kering teman seperti ini ya, ini bisa kita pangkas habis teman. Ini sudah jadi bonggol ya teman. Ini saat saat dia nanti sudah kerdil, insya Allah akan saya pindah ke pot ceper teman-teman ya. Tapisnya nih teman. Hati teman, jangan sampai mengenai tangan. Nah, tinggal ini pelepah ini kita potong ya teman-teman. Kita beri jenjang ya potongan teman. Bertahap gitu ya kita teman-teman ya. Dan ini kita buang juga tapisnya ini teman. Kita membuang tapis saja dulu teman. Tapis yang tua ini keras teman. Cukup sini kita potong teman ya. Nah, kita dapatkan tapisnya teman. Jangan sampai ekstrim ke bawah dulu teman-teman. Nah, kita ini menjaga dia agar pucuk ini masih bisa berdiri. Jika dia tidak sanggup berdiri, kita potong ini teman. Nanti kita ikat aja teman. Ini masih bisa nih teman. Ini yang pelepah teratas bisa kita pangkas.
Ini tapis yang termuda ya teman ya. Ini tapis yang termuda daun besar ini kita robek dia teman. Tarik. Ini cara amannya teman-teman ya, mengkerdilkannya. Saya nih sudah menghabiskan waktu sekitar lebih kurang 5 atau 4 bulan teman-teman untuk menghidupkan ini. Jika kita tebas ekstrim, ini sama saja kita mengkerdilkan daun dari bahan yang tunas ya teman-teman. Kita hanya membuang tapisnya teman-teman. Ini betinya masih bisa teman, ini kita potong. Ya kita potong ini teman, pakai sedikit aja. Dan daun pertama yang besar ini teman-teman, sepertinya kita biarkan saja gini dulu teman. Ini sudah aman. Ini nanti kita bisa ikat di sini sedikit teman-teman ya. Namun ini tidak diikat, ini tidak masalah karena dia sudah keras. Ini pelepah 2 masih ada. Ini kita pantau beberapa hari ke depan, 1 minggu. Jika ini pucuk ini sudah nanti meninggi, baru kita ambil lagi tapis terbarunya. Dan setelah ini mengembang, baru ini kita pangkas teman-teman. Kita tinggalkan setengah. Saat ini kita biarkan saja dulu agar proses fotosintesis masih tetap berjalan, agar dia tidak kaget pasca dari komanya teman-teman. Ini sama saja dia baru koma teman-teman, karena kita memindahkan dari habitatnya ke dalam pot teman-teman, otomatis dia pasti kaget dan bahkan stres teman-teman. Biarkan saja seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ragu, ini bisa kita ikat teman-teman. Ini bisa kita ikat agar dia tidak patah. Namun sepertinya ini kalau saya ini teman-teman, ini tidak perlu diikat, kita biarkan saja karena ini sudah kuat teman-teman. Karena kita tidak membuang pelepah ini sampai ekstrim. Namun jika kita habiskan sampai di sini, otomatis ini wajib kita ikat. Kalau ini masih aman tidak kita ikat ya teman-teman ya. Untuk ini teman-teman belum saya pernis, nanti ke depan akan saya pernis teman-teman sebelum dia kita pindahkan ke media ceper. Namun kemungkinan saat 2 atau 3 bulan lagi sudah tumbuh ini daunnya, kita kerdilkan, barulah kita pindah ke media lebih dangkal, media bonsai. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.